Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPS. Baik, kali ini kita akan melanjutkan subbab uang kemarin. Baik, untuk awalnya coba perhatikan gambar ini. Gambar 1. Ini gambar uang ya. Oke, siapa yang masih menyimpan uang di bawah kasur ya? Ini rawan hilang loh ya. Oke, next. Gambar 2. Anak kecil lagi menabung uang di celengannya. Gambar 3, nah ini celengnya udah full, butuh uang, dipecah ya. Gambar 4, ini orang lagi ngapain di teller ya, menabungnya fokus ya, jangan ke gambarnya ini ya, ini menabung. Oke, jadi gambar 1 sampai gambar 4 ini adalah kegiatan menabung. Next. Ini, berarti hari ini kita akan membahas tentang, oke, pintar sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bank ya, kita akan bahas tentang lembaga bank. Bukan abang-abang tukang bakso dan lainnya ya. Oke, apa itu sih bank ya? Bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi kata kuncinya pengertian bank ini adalah badan usaha yang menghimpun dana. Ya, menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Itu kesimpulannya. Oke, next. Fungsinya bank itu apa saja sih? Apakah hanya untuk menabung? Oke, kita lihat. Yang pertama, fungsinya itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Jadi kalau kalian sudah punya uang, kalian lebih amannya bisa disetorkan ke bank. Jangan disimpan di bawah kasur atau di lipatannya kopiah ya. Yang kedua, yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Ini gambarnya ada gerobak bakso. Contohnya, Tio lagi ingin membuka usaha bakso. Ternyata uang untuk modal membuat bakso itu masih kurang sehingga dia meminjam uang dari bank. Ya, ini menyalurkan dana maksudnya itu. Yang ketiga, pelayan masyarakat. Jadi bank itu fungsinya tidak hanya menabung dan minjam. Jadi ada pelayan masyarakat. Contohnya apa ini? Menyediakan mesin ATM, transfer, dan sebagainya. Itu pelayan masyarakat. Oke, next. Kita ke jenis bank. Jenis bank di sini dibagi menjadi 5. Tapi hari ini saya akan menjelaskan ke yang pink ini saja, 3 ini. Ya, berdasarkan modal, kegiatannya, dan cara menentukan harganya. Oke, next. Kita lanjut ke kepemilikan modalnya. Bank, ada bank pemerintah atau BUMN. Ini modalnya berasal dari pemerintah. Contohnya ada Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN. Jadi nanti kalau udah tahu ya, kalau lihat ada Mandiri, berarti Mandiri itu adalah banknya pemerintah gitu ya. Oke, next. Kita ke bank swasta nasional, yaitu modalnya berasal dari swasta nasional. Contohnya apa? Bank Muamalat, BCA, Bumi Putra, dan Danamon ya. Next, bank asing. Kalau bank asing berarti modalnya itu dari swasta asing. Contohnya American Express Bank, Bank of Tokyo, dan banyak lagi. Jadi sekarang udah banyak bank-bank dari luar negeri itu yang sudah ada di Indonesia. Ada lagi bank campuran, yaitu modalnya berasal dari swasta nasional dan pihak asing. Contohnya International Pacific Bank. Selanjutnya, ada bank koperasi, berarti sahamnya dimiliki oleh koperasi. Namanya Bank Umum Koperasi Indonesia. Kemudian ada bank pembangunan daerah lah ini ya. Ini setiap wilayah, setiap provinsi biasanya ada. Kalau kita di Jatim, Jawa Timur berarti ada Bank Jatim, bank daerah namanya ya. Ada Bank Kalbar, berarti di Kalimantan Barat, Bank Kaltim, Bank DKI, dan banyak lagi. Oke, next kita lihat di cara menentukan harganya dibagi jadi 2, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kalau bank konvensional ini ya bank umum yang umum ya, seperti BRI, BNI, Mandiri tanpa ada embel-embelnya syariah. Tapi kalau syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip-prinsip dalam Islam. Contohnya BRI Syariah, Mandiri Syariah, SIM Niaga Syariah, dan banyak lagi yang ada embel-embelannya syariah. Oke, next. Berdasarkan kegiatannya dibagi ada bank sentral, bank umum, BPR, dan bank syariah. Bedanya apa sih? Oke, kita tahu perbedaannya ketika kita sudah membahas satu persatu. Pertama kita akan bahas bank sentral dulu.
Bank sentral di Indonesia itu namanya Bank Indonesia atau disingkat dengan BI. Ya, jadi uang yang mengeluarkan uang kalian, mencetak uang itu adalah tugasnya dari Bank Indonesia, ya. Apa itu Bank Indonesia? Yaitu lembaga negara yang independen, berdiri sendiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. Ya, jadi BI ini adalah lembaga yang berdiri sendiri. Jadi pemerintah tidak bisa campur tangan, ya. Oke. Tujuannya Bank Indonesia itu apa? Yang pertama, mengatur dan memelihara kestabilan nilai rupiah, ya. Jadi tujuannya BI itu ini, mengatur dan memelihara kestabilan nilai mata uang kita. Kemudian tugasnya BI itu apa saja? Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini, ya, ini ruang lingkupnya adalah kapan bank itu harus menarik uang dan kapan bank itu harus mencetak uang, ya. Itu tugasnya Bank Indonesia, bukan bank umum, ya. Kemudian yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini juga tugas dari Bank Indonesia. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank umum. Ini juga tugas dari Bank Indonesia. Jadi, Bank Indonesia ini kedudukannya lebih tinggi daripada bank umum. Oke, next. Kita sekarang ke bank umum. Nah, ini contohnya. Ini di wilayah kalian, di daerah kalian, di kecamatan kalian itu pasti ada. Menemui Bank Mandiri kah, BNI, BCA, BTN, BRI, Siniaga, dan banyak lain. Ini contoh dari bank umum, ya. Oke. Apa sih tugasnya bank umum? Yang pertama tugasnya yaitu menghimpun dari masyarakat. Ya, jadi ada masyarakat yang punya uang lebih baik disimpan di bank. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah, contohnya transfer, ya. Yang kelima, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau disebut dengan safe deposit box. Jadi bank umum itu mempunyai usaha jasa yaitu untuk menyimpan barang dan surat berharga kalian. Yang keenam yaitu usaha kartu kredit. Jadi kartu kredit itu diterbitkan oleh bank umum bukan Bank Indonesia, ya. Yang terakhir yaitu melakukan kegiatan dalam valuta asing, yaitu penukaran dalam mata uang negara lain. Itu dilakukan di bank umum bukan Bank Indonesia, ya. Jadi contohnya Barul itu mau liburan ke Singapura. Jadi dia butuh uang dolar Singapura. Jadi dia perginya itu ke bank umum untuk tukar uang tersebut, ya. Oke, next. Kita lanjut ke BPR, kepanjangan dari Bank Perkreditan Rakyat. Apa sih bedanya bank umum sama BPR ini, ya? Oke, kita lihat. BPR yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang kegiatannya tidak boleh memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berarti bedanya bank umum sama BPR di sini. Kalau bank umum itu boleh memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti transfer, ya. Tapi kalau BPR tidak boleh. Jadi BPR ini tidak boleh melakukan kegiatan transfer, falas, itu nggak boleh, ya. Oke, next. Apa tugas BPR? Tugasnya yaitu menyimpan dana dari masyarakat dan yang kedua, memberikan kredit. Ini tugasnya BPR ini. Beda dengan bank umum. Next. Apa sih yang tidak boleh dilakukan BPR? Yang pertama, menerima simpanan dalam bentuk giro. Itu tidak boleh. Jadi harus tunai, ya, atau deposito. Serta lalu lintas pembayaran, ya. Jadi contohnya transfer itu BPR tidak menangani itu. Yang kedua, melakukan usaha dalam valuta asing atau penukaran tentang mata uang negara lain. Itu BPR tidak boleh melakukan itu. Jadi kalau kalian nanti mau pergi jalan-jalan ke luar negeri, kalian tidak boleh ke BPR, tapi kalian pergi ke bank umum. Oke, pintar. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Ini maksudnya seperti saham, membeli saham dan sebagainya itu tidak boleh BPR. Jadi kalian kalau ingin main saham itu ke bank umum. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian atau asuransi itu BPR nggak boleh, ya. Oke, jadi ini yang tidak boleh dilakukan oleh BPR. Baik, materi bank
sudah selesai sampai di sini. Kalau masih belum paham, boleh nanti kita diskusi sendiri. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.